Oh iya, ini ada abang-abang yang sering bacot di belakang kamera. Ada pertanyaan yang nyebelin. Bang, apaan sih? Emang ini harus dibahas ya? Bahas aja sih. Bahas aja, tadi kan serius. Nah, Sekarang jadi gini, ya, gua ini sih lebih ke sosial ya. Gue lebih ke sosial, maksudnya pertanyaan-pertanyaan sosial. Soal ini pernah gue alami dan menurut gue itu aneh. Dan gue nih lebih tepatnya minta pendapat berdua lah. Sama sekalian juga mungkin bisa bantu memperluas pemikiran teman-teman kita yang di rumah ya kan. nambah informasi, Ya. nambah ilmu. Nambah pusing lah. Ya. Gini, jadi masuk ke pembahasannya. Lagi itu gue itu kan sebagai kerja ya normal lah di perusahaan ya kan. Ada orang dekat ya, masih tetanggaan lah. Dia dagang. Terus gue beli dagangannya dan dia mulai ngobrol, Jack, kerja di mana? Gue bilang ya perusahaan A. Wih, enak ya perusahaan, nggak kayak gue kalau gue dagang. Nah, kan kalau kita logikanya ya gini, padahal kalau dagangannya laku terus, penghasilannya kan lebih besar dagangan ya. Pasti. Tapi kenapa dia ini loh, kenapa dia bisa menjatuhkan dirinya? Rata-rata orang dia kalau menganggap, kalau dari sudut pandang gue ya, orang Indonesia tuh rata-rata dia ini memandang rendah pekerjaannya, kayak dia tuh kurang bangga gitu sama pekerjaannya. Meskipun penghasilannya gede, Bang. Iya. Iya. Jadi gimana ya, gue aneh juga gitu ya, kayak dia lebih memandang, oh kerja kantor tuh lebih baik, padahal dia belum tahu aja penghasilan kantor itu seberapa. Kalau pendapat lu gimana sih ini berdua? Entah dari Apis atau Reja dulu nih. Kalau dari sisi memandang rendah pekerjaan dia sendiri. Kalau menurut gue ya, itu kalau mana rendah profesi dia sendiri ya tuh kayak dia sih kudu salah di pola pemikirannya sih, pemikiran dia sih salah, harus diubah. Karena ya gitu, kita tuh mungkin dia udah kedoktrin sama orang tuanya gitu, mungkin kayak harus humble sama orang gitulah. Ya mau lu kerja apapun, mau lu apa yang lu lakuin bisa masukin orang lu nggak masalah sih kata gue mah, selama itu Berguna bagi masyarakat ya? bukan Oh bukan. selama itu nggak ngerugin orang lain gitu. Dan dalam hal memandang rendah tuh kata gue mah dia mungkin kedoktrin kali ya, mungkin dia lebih harus diubah pola pikirnya sih. Kedoktrin sama sinetron ya? Iya Sama kayak tuh sinetron tuh yang orang-orang kerja kantor punya rumah punya besar. rumah punya di kantor, punya rumah gede yang warna putih rumahnya kan, yang tiangnya 2. Oh. Kalau dari Apis nih gimana Apis? Gua lihat lagi itu mah ya gini, udah ke mindset sih. Kayak pakai seragam, pakai apa. Wah. Intinya sih lebih kayak jabatan, kayak orang yang dagang itu ternyata penghasilannya lebih gede. Kenapa dia malu dan memandang dirinya rendah? Karena itu tuh terlihat kotor lah. Mungkin terlihat kotor atau terlihat gak keren lah di ini kan, pakaiannya biasa atau gimana. Dia juga nggak punya jabatan kali. Dia nggak punya jabatan, padahal paling enak itu. Karena dia bos ya. Iya, sekecil apapun usaha lu tetap bos di situ. Beda dengan lu sebagai karyawan. Setinggi apapun jabatan lu Tetap karyawan. Mau lu direktur, lu masih bawahan, masih sama karyawan. komisaris. Masih karyawan bro. Ini kawan-kawan pada tahu gak komisaris apa? Komisaris. Komisaris itu ini apa? Komunitas. Bukan komunitas. Komisaris itu ini loh. Dia tuh lebih atas dari direktur. Dia bisa memecat direktur karena dia yang pemegang saham terbesar perusahaan. Iya bener-bener tahu tuh ya.
Intinya itulah ya, Iya. komisaris mah ya. Komisaris intinya itulah. Itulah. Nanti kalau misalkan mau dibahasin ya komen aja di Komen bawah. aja di bawah. Ya memandang rendah udah ke mindset cuy, kayak lu balik Iya, yang tadi gue memandang dirinya rendah, padahal nggak gitu. Gue tuh selalu kalau gue balik lagi, gue nggak pernah memandang pekerjaannya apapun itu atau apa yang dia lakuin selama bisa ngasilin cuan, gue nggak bakal mandang dia rendah. Oh, itu kerjaan dia, karena belum tentu gue itu mampu buat kerja di situ. Kayak contoh cleaning service lah, kayak lu ngeliatnya kayak gitu, dan ya lu balik lagi dah, lu coba ngelakuin hal itu tuh sulit. Gue udah pernah nyoba, gue di event gue coba, anjir gue udah sekolah mahal-mahal, buset jadi kayak begini ya. Apalagi mental banget di situ, event yang acaranya itu anak muda semua, kayak ini orang tenaganya masa ginian doang. Sebenarnya kurang lebih gue bayaran sama semua panitia di itu sama, cuma kayak itu tuh udah ke mindset, gagal mindset ya udah bisa ngancurin mental. Kalau berhubungan mindset sama mental ya dibicarain sama Hafiz tadi. Gue setuju sih. Soalnya dari yang udah lebih tua kita, yang udah lebih tua lah ya, orang-orang yang udah berkeluarga atau segala macam. Contohnya Bang Jaka. Contohnya, oh bukan, Oh. sih. Ya, Menderita. gini lah. Gitu ya. Maksudnya dia ini, gue setujunya berhubungan dengan mental sama apa tadi? Mindset. Gini. Sekarang tuh banyak anak muda yang kurang percaya diri untuk membuka usaha. Bener tuh. Karena mindset orang tuanya, lu gue sekolahin baik-baik, sekolah tinggi-tinggi, agar jadi Pegawai. agar punya jabatan. Benar. Dan dididik, ditanamin mindset, kalau lu nggak punya jabatan, lu tuh belum sukses. Intinya Dan mah gue sih nggak setuju banget ya sama mindset kayak gitu sebenarnya. Soalnya itu merugikan generasi muda yang mau membuka usaha dan bakal menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Itu mindset yang gak baik, guys. Jangan di ini banget, walaupun jangan diturutin ya. iya, maksudnya gini, bukannya kita melawan orang tua, Iya benar. bukannya kita melawan orang tua atau segala macam, Benar. tapi filterlah informasi yang lu dapat. Sesuai. Apapun itu, lu pilih yang baik untuk lu. Jangan yang jelek lu ambil juga. Iya jangan bro. Aduh. Gunanya warga filter tuh agar kita menyampaikan informasi yang Sudah difilter. dan bermanfaat Iya. Bagi semua dong. Jelasnya ngomong nih ya, dalam bisnis juga mau usaha baru atau apa, jangan ya gede gengsi lah. Contoh kayak modal, lu perlu banget nih bikin konsep rapih dan sebagainya, lu mau buka coffee shop, ternyata lu udah buka nggak sesuai harapan, tutup, kalah sama temen kita yang jualan cuma pecel lele, itu bisa tahun 2 tahun malah makin gede cabangnya. Jadi nggak perlu kayak lu gengsi, gue pengen keren nih buka bisnis nih, ya kagak. Yang penting lu ketika udah nyebur di situ ya lu jalanin lagi, lu nikmatin, nggak usah kayak pakaian gue harus rapih dan sebagainya. Bener sih, usaha sih sebenarnya apa aja selama itu menghasilkan cuan. yang penting halal ya. Penting halal juga. Bisa. Jangan haram bro. Aduh, kita jadi Ini jangan nih terbidi. Udah gitu ntar gampang diciduk yang lagi nih. Aduh. kayak berita yang kemarin ya. Iya tuh. Ya kalau lihat lagi ada temen gua, dia buka parkiran, dia parkirannya sendiri, parkirannya itu rumah dia, emang rumahnya strategis deket pasar. Dan itu pun canggih ya. Ada palang pintunya juga. Jadi sama dia di ini dikonsepin ke parkiran sama jual es batu. Nah gue itu udah bisa banget kayak ngebaca perilaku kayak pasar sepi atau rame itu kelihatan. Jadi parkiran rame, wah berarti pasar rame. Parkiran sepi berarti pasar sepi. salah, bukan. Es batu rame berarti parkiran sepi. Karena apa? Yang beli es batu itu rata-rata pedagang.
pedagang. Gunanya apa es batu buat ini? Ya itu yang satu kayak buat ikan, ayam, Oh, sayur, berawet, fresh. Dan kalau tanda rame, Nggak rame? Ya tadi kelihatan parkirnya rame. Nggak ada yang di es batu. Es batunya sepi itu udah rame banget. berarti kalau es batunya nggak ada, ini nyambung ke es batu. Aduh. Kenapa ini es batu ya? Berarti kalau es batunya nggak laku, pasar rame gitu ya. Dan itu juga dia penghasilannya gede. Ya lu bayangin aja kayak buat dia kerja bentaran hitungannya 6 jam lah atau berapa. Dia bisa buat jajan sendiri aja gocap lebih lah. Nah, belum dia nabung. Kayak gitu. Sebenarnya itu kerja cerdas banget, lu nggak perlu capek dan sebagainya, bikin konsep rapi. Iya. Cuma dia doang tuh yang apa? Parkiran bawa iPad gitu doang. Tuh. biasanya apa? Fruitan ya. Bawa iPad. Berarti pada intinya gini ya, jangan gengsi kalau Iya. mau buka usaha. Jangan Ditambah jangan terlalu bergantung dengan mindset kalau karyawan atau yang berjabat itu lebih baik daripada pedagang. Salah bro. Salah kan? Salah. Itu udah kayak ngedoktrin banget sih di masyarakat kita sih. Iya. Makanya di Indonesia tuh kurang apa lapangan pekerjaan. Iya. Dikarenakan kalau dari gue ya, dari pandangan gue, Hmm. Indonesia kurang lapangan pekerjaan itu dikarenakan Lapang. orang-orangnya itu bukan lapangannya sepi. Lapangannya udah jadiin komplek. Bukan. Maksudnya tuh orang-orang Indonesia tuh kebanyakan ya, nggak semua, Mm-mm. kebanyakan itu dia mikir karena mindset udah yang tadi ditanam itu yang lu berjabat ya lu sukses gitu. Jadi orang berlomba-lomba untuk bekerja pada pengusaha, bukan orang berlomba-lomba untuk membuka usaha. Benar. Oh iya nih, gue ngasih tau juga. Ada tukang cilok, rokoknya 3 bungkus. Kalah kan gua. Salah bro. Sehari 3 bungkus, Itu- belum kopinya 5 gelas. Lalu bis itu orang apa asbak? Enggak, itu bener. iya Ya, bener. dia kayak awalnya ya, dia tuh jualan air pikulan. Karena udah pakai PDA, beralih jadi tukang cilok dan dia menikmati itu. Dia gede, bisa sampai tiap bulan pulang ke kampungnya, nengok guys. istri. Guys, ngomong-ngomong ya, Iya. Bang Hafiz ini punya usaha. Siapa? Nama usahanya apa? Kasih tahu. Oh itu gua jualan mocktail sama cheese mix, nah itu. Dan kalau gue sendiri, gue konsepin bisnis itu ada brandnya supaya apa, orang tuh tahu gua, tahu bisnis apa yang gue kerjain, dan itu bakal berkelanjutan. Kenapa harus ada brand? Itu salah satu identitas bisnis yang lu jalanin. Meskipun kayak lu cuma jualan bahan baku, itu perlu ada identitas biar orang Pasti. tahu lu. Intinya harus ada branding bro. Ya kan? Branding penting gak sih? Branding penting sih Penting. kalau itu mau bercabang-cabang. Kalau misalkan cukup buat lu aja gitu nggak bercabang, nggak masalah. Masalah. Branding. Sama. Nah, dari tadi kan kita bahas usaha ya kan, Iya. usaha dan karyawan. Karyawan. Nah, untuk nih ya, tadi kan kita udah ngasih tahu, jangan tanamkan mindset yang jelek lah. Janganlah. Jangan ya. Buang. Ambil positif, buangannya gitu. Nah, betul Bang Hafiz. Nah, buat pembelajaran ya. Gue juga nggak masalah kayak ini coy, pegawai ya silakan jadi pegawai dan sebagainya ya, cuma harus dapat feedback yang lebih lah. Lu jabatan lu tinggi banget, bagus mantap, lu langsung set ini hire naik terus deh, hire deh naik oh, itu bagus, jadi sampai stuck lah. Yang Kayak stuck lah. kita nggak boleh di zona nyaman, sekiranya udah cukup ngejalanin ini ya harus bisa lebih lah, karena Gini loh, berarti kalau naik penjaga kamar mayat nanti naiknya jadi mayat dong. enggak lah bang. Itu namanya. Itu sih pasti. Itu sih pasti. Tapi namanya kan ya harus ada lah jiwa-jiwa yang nggak boleh kayak gitu-gitu aja. Intinya lah keluarlah dari zona nyaman. Ada lagunya tuh. Ada dong. Tapi kita nggak bisa dong. Jangan kita. Jangan. Nah, gue sih dia ini masih jadi ini freelance, kayak freelance
dia bisa apa ya, dia dengan Gue kerja pegawai bang. pegawai tapi lu pegawai. freelance juga, Freelance. penghasilan sampingan lu free. Selagi halal Bisa bisa. ya. Akhirnya dia freelance. Enggak, gua Ibaratnya sih- dia menikmati banget. Nggak usah begitulah bang, lu kan freelance jago buat desainnya. Ya. buat mati banget desain masih acak-acakan gue bang, Masih nggak belajar, masih sih. belajar. Kita mah tuh contoh orang Indonesia ini tuh sosok humble malah emang nggak bisa gitu. Bukan yang Iya, bisa. rendah mulu. Intinya mah belajar, kan kita udah banyak kan media YouTube buat belajar, itu udah luas banget kan. Mau belajar apa kek lu, ada itu semua lu. Ini sih, gua balik lagi ya ke pertanyaan, apa ke pembahasan yang tadi nih yang usaha. Ini kan gua sama Reja kan belum buka usaha nih ya, belum ngejalanin gitu. Kalau ada di sini insya Allah Insya Allah. pengen. Doain aja ya, Doain aja ya. doain aja teman-teman ya. Ini kan untuk Bang Apis, untuk Apis, Apis, untuk Apis, Bisa aja ya. dia kan udah buka usaha ya, Hmm. ya kan udah buka usaha. Untuk pesan nih, Pis, Apa? masukan buat Yang mau buka. yang mau buka, Tips lah, tips. tips and trick. Nah, Oh, iya nggak mau buat buka. yang udah, ya buat yang mau bawa brand sama yang nggak bawa brand. Nih gue yang bawa brand dulu. Pertama nggak perlu malu. Jelas. Konsep lu tuh jangan terlalu bagus. Yang penting konsep yang lu udah bikin, lu jalanin kayak gitu. Dan yang penting nih, lu bisa desain karena apa? Namanya branding itu terpaku banget sama namanya desain. Semakin lu menarik, itu semakin orang suka kayak gitu. Gua terasa ya pasti banyak masukan dan sebagainya. Cobalah kayak terus bereksperimen, ngasilin suatu produk yang bagus dan yang tanpa brand juga. Ya kita tuh lebih punya nilai sendiri, kayak udah lu nyiapin makanan terenak ataupun minuman terenak atau bahan baku yang paling bagus kayak gitu, atau bahan baku yang paling murah dan Tapi berkualitas. Kualitas. Intinya jangan dicampur borak ya. Iya, kalau bisa Itu kayak bukan naso. iya, kayak promosi ya, promosinya jangan kita main hancur-hancuran harga. Lebih baik kayak lu ambil keuntungan yang sekiranya itu untung buat lu dan untungnya itu, ya kita lebih baiknya berbagi. Jangan gue sih jujur gue nggak mau kerja capek. Ada yang beli 30 orang cuma gue dapet segini, gue mendingan yang beli 10 orang dengan laba bersih yang sama. Kalau gue balik lagi gitu, dan laba bersih yang sama, ketika itu bisa lebih lagi, gue bisa berbagi sama yang lain, ngasih gratisan. Paham, yang gue tangkap sih dari branding lu ya, Hmm. bukan soto ini gua. Lu tuh lebih mentingin kualitas bukan kuantitas. Iya. Mantap nih kata-katanya. Boleh gak tuh kata gua? Apa tadi? Kualitas bukan Kuantitas. Capek kalau kuantitas, backup-annya nggak kuat badan lu. Balik lagi. Kuantitas itu bisnisnya orang-orang sono lah, orang luar lah intinya lah. Iya. Kita kan mencakup semua. Iya, itu Bukan tuh. cuma satu ras. Iya itu tuh dia lebih mentingin kuantitas, jumlah, quantity gitu. Dia jual banyak, hasil mah bodo amat. Ada yang rasanya beda lah, kok ini beda sih? Ada yang barangnya rusak. Kalau rusak lah, botolnya meleot lah. Gitu. Intinya Tapi mah, nggak semuanya kayak gitu juga. iya, nggak semuanya, hanya salah satu. Hanya Hanya- ya berapa perbandingan. Oknum lah itu, cuma oknum. Beberapa oknum. Oknum lah itulah, orang kita sering bilang oknum. Ya kalau modal balik lagi gede, mau ada branding ya sekalian gak usah nanggung, kayak ya panggil YouTuber yang spesialis buat review makanan, panggil, itu perlu banget. Cuma balik lagi jangan ngecewain pelanggan. Kayak awal harga lu netapin harga standar banget, cuma gara-gara biaya promosi lu mahal banget itu, lu up-nya jauh banget. Tolong jangan kayak gitu. Ya lu udah netapin standar yang lu buat, lu up lumayan, tapi terus abis itu lu promosi, itu lebih kayak oh wajar lah kayak gitu. Nggak mungkin anjir dari harga 15.000 ke 25.000 atau 30.000, orang bete. Iyalah. Bete beli nggak jadi, nggak, duit kurang. Aduh, kok kurang lagi. Iya. Pada rasanya sama aja ya. Wah, tapi rasa mah masih sama kayak kemarin beli. gitu. Dan ini tadi kan udah masukannya. Masukan.
kalau misalkan nih temen kita nih buat yang di rumah mau buka usaha, mungkin dia udah buka usaha, Iya. kan usaha itu ada surut sama pasangnya. Kalau lagi surut nih, itu gimana sih yang seharusnya kita ini? Wah, lagi surut, balik lagi ya inovatif sama kreatif sih. Apa yang kayak yang kurang nih dilakuin. Contoh yang kurang, oh contoh produk gua ini udah nggak diterima sama masyarakat atau cakupan dari konsumen gua itu kurang. Kayak gua harus nemuin suatu produk yang sekiranya itu orang demen banget, kayak gitu, hal yang baru ya. Dan mungkin kayak kurang, gue rata-rata itu keterbatasan sama bisa bikin desain. Karena apa, kalau lu ya balik lagi minta teman lu ngedesain juga nggak enak kan terus-terusan ya. Itu sih paling banget penting sih menurut gua, kudu banget tuh belajar desain tuh, kayak wajib banget sih buat bisnis sekarang. Itu buat lu ngehemat anggaran lu buat ke produksi. Dan jangan juga kayak ya balik lagi sih, gue juga apa ya yang dibilang lagi surutnya itu kelihatannya sepi atau emang surutnya ini nggak sesuai target nih bang. Kalau nggak sesuai target ya mungkin ya itu lu nungguin lagi suatu inovasi produk, atau lu produk yang ada lu tampilan dan sebagainya tuh lebih menarik kayak gitu. Kalau dibilang sepi sih kalau lu 10 orang aja, kalau kerja lu cerdas ya udahlah, gue mendingan kualitas, gue nggak mau capek dengan 10 orang gue bisa dapat segini ya bagus, daripada lu bikin 50 atau 1000 atau ribuan gitu, lu nya nggak kuat, rasa hancur, pelanggan kabur. Intinya pertahankan kualitas. Dan gue juga sempat nggak setuju nih sama Bang Hafiz. Apaan? Hafiz, kita sebagai orang desain berdua, sebagai orang freelance, Kok gue kamu juga freelance, jangan gitu. Buat teman-teman yang tadi tuh, kalau lu meminta bantuan kepada temen lu untuk membuat desain dan temen lu meminta harga, tolonglah jangan minta harga temen. ingat bro ya, gue kan gak minta harga teman, makanya kan gue belajar udah, mendingan gue diajarin sama temen gue yang jago desain. Lebih baiknya Nah, gitu. iya. Kalau buat dari Bang Eja nih, Intinya mah kalau buat gue masih belum bisa lah ya, namanya untuk nge-branding suatu brand atau nge-desain suatu brand. Gue sih lebih nyari ke nama sih. Jadi tuh gue nggak apa-apa dah lu bayar gue andaikan misalkan ya rokok lah tuh ya nggak apa-apa selama itu mungkin dia bisa ngasih info, gue bisa nge-branding atau nge-desain suatu brand ke teman-teman lu misalnya tuh si Reja aja tuh yang desain. Gue sih lebih nyari ke nama dulu sih, kecuali gue udah yang expert lah, yang udah lebih udah expert lah. kalau buat nyari nama kan, yang maksud gue tuh kan lu udah mematok minimal ya, minimalnya ya, walaupun rokok sebungkus ini kita sedikit aja segini ya biar enggak Iya. sponsor juga. Enak juga Nggak sih. dibayar soalnya, nggak dibayar ini. Tahu dari samping lah apa ini. Gini, walaupun itu dipatokan harga walaupun kecil gitu ya, Kecil. jangan minta harga temen. Pasti. Kan orang desain atau freelance juga sebagai pegawai lepas, dia juga kan belajar, dia juga kan butuh uang. Butuh uang, ulang waktunya. Kita tuh nggak usah inilah, kita nggak usah langsung to the point aja. Iya. Butuh uang, manusia tuh butuh Butuh uang. uang. Sekarang tuh butuh uang. Butuh uang, Bray. Kalau lu nggak punya uang, lu nggak bisa makan. Masih bro. Jangan sampai minta-minta. Lagi gengsi lu tinggi bro. Aduh, Aduh. kelar dah. Nah pada intinya yang tadi, mohon buat teman-teman yang meminta desain, Tolong. pada temennya sendiri tolong. Tolong. Jangan meminta harga teman. Tolong lah. Kalau emang lu saling membantu, bantu. lebihkan lah dari standarnya dia. Rokok seselop lah. Kebanyakan. Oh iya, kebanyakan. Kalau misalkan dia minta rokok sebungkus terus kasih seslop, besoknya dia minta 2 slop. Seselop. Gue Jadi agen gue lama. Ya, gue juga kalau ngeliat orang desain ya itu karya dia. Iya. Gue nilai dia tuh punya kualitas, dan nggak mau gue tuh kayak
woi harga temen tuh ya mau nggak mau sih kalau di awal banget ya udah nggak masalah, tapi jangan berkelanjutan kayak gitu. Yang inilah yang utuman Sama nih kayak karya ini tuh, karya kita ini, video ini emang awalnya juga dilihat juga kurang lah ya, tapi emang kita bakal evaluasi dan makin bagus pada ininya. Kalau buat karya kita yang ini itu sebenarnya sama-sama edukasi. Kita semua belajar dan memanfaatkan fasilitas yang ada. Nah, Gue nggak langsung kayak bah itu gue keren, gue langsung jago nih, kagak. Gue ibaratnya gue perintis banget sih. Gue nih nggak pernah live IG atau sebagainya, buat video-video pendek itu gue nggak pernah kayak gitu. Tapi gue mau belajar karena gue ngeliat lagi sekarang tuh perlu namanya informasi ya. Informasi tuh kurang lebih nggak sehiburan semata, tapi ada informasi yang bagus. Dan kebanyakan orang nggak bisa nyari informasi dari banyak informasi yang ada. Dia cuma menerima satu informasi secara mentah itu. makan tuh mentah. Makan. Lebih baik kita filter. Dan tujuan kita di sini untuk membantu memfilter dari berbagai informasi, atau misalkan dari beberapa pendapat kita. Mungkin kita punya kesalahan ya dari pembawaan kita atau pengucapan kita. Pasti itu. Masing-masing orang. Tapi mohon dimaafkan, Kita masih belajar. Ambil positifnya, buang negatifnya. Itulah gunanya filter. Filter. Bukan rokok ya. Bukan ya. Filter ya. Filter itu menyaring sampai halus gitu, sampai dapat kita intinya gitu. Oh ternyata ini yang benarnya gitu. Jadi kita tuh nggak nerima berita hoax gitu ya. Sekarang baik tuh berita hoax tuh, orang tuh gampang banget diterima orang masyarakat sekarang ya. Langsung trending lagi, trendingnya gitu lagi. Aduh. Dan ini juga berdasarkan pengalaman kita dan nyari sumber-sumber juga, nyari data, enggak serta-merta kita ya emang ini baru ngomong datanya, kita belum bisa kasih ini loh datanya, yang enggak, pokoknya ini kita ruang diskusi kita yang kita bagikan. Jadi enggak gua pengen nongkrong terus gua bahas sampai panjang lebar nggak terlaksana, nggak bisa gua bagikan ya. Mungkin fasilitas yang ada ini gua berbagi sama kalian. Dan kalau kita bahas tanpa adanya fasilitas, itu cuma kita doang yang tahu. Dan tujuan kita yang pada intinya banget tuh, kita pengen kalian semua yang di rumah itu sama-sama tahu. Jika kita ada kesalahan, bantu koreksi di bagian kolom komentar. Pasti Gitu. Kita tuh jangan berpandangan sempit. Kita harus berpandangan luas sebagai manusia yang cerdas. Manusia itu derajatnya tinggi loh daripada hewan. Bandingin hewan. Otak hewan kecil. Iya benar. Hewan juga punya akal. Iya. Intinya itu ya. Punya nafsu. Punya nafsu. Iya. Sama manusiawi. Iya. Kalau nggak punya manusia. Hewani coy, kan gua hewan anjir tadi. Intinya mah filter ya. Sebagai sumber dari manapun harus difilter itu. Ya, buka bisnis semangat, yang udah ngejalanin ya makin semangat. Yang lagi surut semangat. Yang lagi kerja juga kan Semangat juga. Masing-masing orang punya jalannya. Ya, betul. Benar. ya positif Aja. luangin waktu yang bagus sih. Yang penting selagi itu bermanfaat bagi orang banyak dan tidak merugikan, dan ditambah itu halal, lakukanlah. Berterima kasih banget sih buat yang udah nonton video ini, sama yang udah nontonnya sampai habis ya, tanpa di skip. Dan gue juga berterima kasih buat yang udah bantu nge-share. Sorry aja kalau banyak salah kata, tingkah laku yang kurang bagus. Ya inilah diri kita gitu. Inilah kita. Gitu. Aku nggak bakalan nih kita nih ikut-ikutan yang viral, kagak. Kita emang kayak gini. Malah kalau bisa kita bahas yang viral. Kita bahas yang lebih viral. Dan kita bantu untuk memfilter itu agar kalian mendapatkan informasi yang sekiranya
udah disaring Ya udah walaupun lanjut nih, enggak gua ada nggak- pembahasan Mbak Imong seru tuh kayak gitu. tar dulu deh itu video selanjutnya aja Iya. ya karena Iya. ini juga takutnya durasinya Udah lumayan lama 2 jam lagi lah. nggak ada Oh iya. Lupa gua. ya gitu sih. Kalau ada kurangnya mohon maaf, kalau bila ada kritikan mohon kritikannya untuk membangun kita, channel kita, channel ini Warga Filter, agar kita sama-sama bisa membagi informasi lebih bagus lah Baguslah. Memberi suatu kesenangan sendiri. Iya. Kayaknya. Ya udah, Ya udah. goodbye. Thank you.